还真是久违了呀。好，想来那鬼物，天南终于回来了。还想此次重，也不会蔓延到此处。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Singkat cerita, tiba-tiba saja kabut hitam muncul dari tepi laut. Yang ternyata Hanli berhasil membawa Ziling dan Mei Ning keluar dari sana. Bahkan ia memeluk mereka berdua menggunakan sayap badai petir. Mereka akhirnya merasa tenang setelah keluar dari kabut hitam. Ziling dan Mei Ning juga berterima kasih pada Hanli. Bahkan mereka merasa khawatir jika Hanli tak membawa mereka. Maka kabut itu akan menyedot mereka kembali sampai hancur. Sedangkan Hanli merasa bingung mengapa mereka terlihat seperti saudara. Dan ia berkata jika wanita memang sangat rumit. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli dan yang lainnya berada di tempat yang tak dikenal. Bahkan di tempat itu mereka tidak merasakan adanya angin sedikit pun. Tak hanya itu saja, air laut di sana juga terlihat sangat tenang. Secara tiba-tiba, mereka dibuat terkejut dengan kemunculan monster dari dalam air tersebut. Hanli tentu tak tinggal diam dan segera melancarkan serangannya ke arah monster itu. Ziling bertanya pada Hanli, apakah senior melihat sesuatu? Hanli menjawab bahwa diriku melihat seekor binatang haromus. Mei Ning berkata, jika selama ini aku belum pernah sekalipun mendengar tentang binatang itu. Hanli menjelaskan jika binatang ini tak pernah ditemukan di lautan bintang kekacauan. Oleh karena itu, kalian berdua tidak pernah mengetahuinya. Hanli memberitahu jika tempat ini bukanlah lautan bintang kekacauan, melainkan laut yang tak berakhir. Orang-orang dari Surgawi Selatan yang menemukan nama binatang itu. Dan seperti yang mereka katakan, jika ini benar-benar tak akan ada akhirnya. Hanli kemudian mengatakan jika laut berada di benua utara, sehingga kita harus terbang menuju ke selatan. Hanli berpikir sudah lebih dari 1 abad sejak aku bertemu dengan Nanggongwan. Hal itu membuatku penasaran bagaimanakah keadaannya saat ini. Dijelaskan bahwa kerajaan Xi adalah negara paling utara di bagian selatan surgawi. Dan kerajaan Xi sedikit lebih besar dari kerajaan Yue. Yang mana kerajaan Yue adalah tempat di mana Hanli berasal. Serta kerajaan tersebut juga terbagi menjadi 7 negara bagian. Di antara negara bagian itu, Min adalah negara bagian yang paling dekat dengan laut tak berujung. Bahkan juga negara bagian yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara bagian yang lainnya. Ada juga Salt San City yang dikenal sebagai ibu kota negara Min, yang merupakan kota terbesar di negara-negara bagian tersebut. Ziling tak menyangka jika kita bisa terbang selama 4 bulan. Hanli menjawab bahwa kita sangat beruntung karena berhasil sampai ke daratan dengan selamat. Ziling berkata, jadi senior terlahir di Surgawi Selatan. Oleh karena itu, jika senior mengetahui jalan di sekitar tempat ini, tolong jaga kami berdua. Hanli menjelaskan, diriku memang benar-benar berakhir di lautan bintang kekacauan secara tak sengaja. Saat itu, aku sedang diburu oleh beberapa kultivator, yang hal itu membuat diriku melarikan diri dari sana. Sehingga kehilangan koneksi dengan guru serta sekteku dahulu. Dan aku tak bisa menjamin jika diriku mengetahui jalan di sekitar tempat ini. Lalu Hanli mengeluarkan 2 buah tulisan giok untuk Ziling dan juga Mei Ning. Yang mana 2 tulisan giok tersebut berisi terjemahan dari tulisan Selatan Surgawi. Hanli menegaskan setelah diriku mengetahui semua perubahan yang ada di sini pada abad terakhir. Maka aku akan mengasingkan diri untuk mempersiapkan naik ke tingkat Nasken Soul. Hanli bertanya bagaimana dengan rencana kalian berdua.
Ziling menjawab jika aku baru saja mencapai core formasi. Jadi diriku masih belum menstabilkan kekuatan yang kumiliki. Sehingga aku juga ingin mencari tempat tinggal untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Kemudian Ziling bertanya pada Mei Ning apakah rencana yang kau miliki. Mei Ning menjelaskan jika diriku juga masih belum tahu. Karena aku baru mencapai tahap Foundation Establishment. Yang hal itu membuat diriku ragu bisa mencapai core formasi, kecuali aku menemukan pil ajaib atau kultivator tingkat tinggi dan menjadi selirnya. Mendengar penjelasan dari Mei Ning membuat Ziling sangat terkejut. Ia memberitahu bahwa menjadi selir sama saja seperti alat kultivasi seseorang. Dan bayangkan jika dirimu berakhir dengan pria jahat yang hanya mengambil keuntungan darimu. Ziling menegaskan jika kau benar-benar membutuhkan teman Dao, dirimu perlu seseorang yang dapat diandalkan seperti senior Han Li. Mei Ning berpikir aku telah kehilangan seniorku, sehingga membuat diriku tak memiliki siapapun untuk dimintai tolong. Dan memang benar bahwa senior Han Li sangat kuat serta baik hati. Ziling bertanya pada Han Li bagaimanakah pendapatmu tentang ide tersebut. Sementara Han Li bergumam jika sepertinya kau selalu bersungguh-sungguh dengan perkataanmu. Mei Ning pun menjadi malu mendengar jawaban Han Li. Lantas Han Li menjelaskan bahwa Nona Mei Ning adalah wanita cantik dan berkarakter baik, sehingga pasti banyak pria yang ingin mendekati dirinya. Namun aku hanya ingin fokus pada jalanku sebagai seorang kultivator. Oleh karena itu, diriku tak akan terlibat dalam hubungan romantis seperti yang dilakukan banyak orang. Lagi pula, aku juga sudah terbiasa dengan kesendirian. Selain itu, hidupku penuh dengan hal-hal yang berbahaya. Jadi, jika kau menjalani hidup denganku, maka dirimu tak akan pernah bahagia dan selalu dalam kekhawatiran. Mei Ning seketika terkejut dengan semua perkataan Han Li. Sedangkan Ziling tak percaya jika Han Li benar-benar akan menolak Mei Ning. Dirinya mengatakan selain para kultivator Naskensol, tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih kuat daripada senior. Jadi tidak bisakah senior melindungi seseorang yang rentan seperti Mei Ning? Han Li menjawab, bukankah kau sudah tahu jika aku memiliki beberapa musuh yang sangat kuat? Sehingga jika diriku belum mencapai tahap Naskensol, maka aku tak pernah mempertimbangkan seseorang untuk menjadi kekasihku. Dan jika aku menyeret Nona Mei Ning dalam hal ini, mungkin diriku hanya akan menyakitinya. Mei Ning penasaran apakah kau akan mempertimbangkan untuk menerima diriku setelah kau mencapai tahap Naskensol. Han Li terkejut karena ternyata Mei Ning mau menunggunya sampai mencapai tahap Naskensol. Hal itu membuat Han Li berpikir, apakah Mei Ning benar-benar tak percaya dengan kemampuannya sebagai seorang kultivator? Han Li menjawab bahwa diriku juga tak yakin apakah aku bisa sampai ke tahap Naskensol. Bahkan jika aku berhasil, diriku tak tahu berapa lamakah waktu yang dibutuhkan. Sementara Mei Ning berpikir pada tahapku saat ini, tak peduli ratusan ataupun puluhan ribu tahun pasti akan terlalu lama. Meskipun aku benar-benar mencintai Han Li, bisakah diriku menunggu selama itu tanpa rasa menyesal? Kemudian Han Li mengeluarkan sebuah pil kultivasi yang dibuat dengan menggunakan inti binatang iblis. Dirinya mengatakan, daripada kau berpikir untuk mencari teman Dao, lantas mengapa kau tak mencoba fokus untuk bekerja keras sendiri? Dan mungkin dirimu akan membentuk core formasi seperti Nona Ziling. Kemudian Mei Ning pun mengambil pil yang diberikan Han Li. Ia bergumam bahwa ini adalah pil inti terbaik yang pernah aku lihat. Dirinya juga menyadari jika Han Li jelas-jelas menolak untuk menjadikannya sebagai seorang selir. Namun sekarang Han Li memberiku pil inti yang sangat berharga ini, sehingga dia benar-benar membuat diriku menjadi sangat bingung. Ziling memberitahu karena senior Han Li telah berbaik hati, maka kau harus menerimanya. Dan mungkin setelah kau mendapatkan lebih banyak obat roh, dirimu pasti akan mencapai core formasi dengan kekuatanmu sendiri.
waktu pun berlalu seperti biasanya. Dan lebih dari 100 tahun setelah Hanli pergi, situasi di Surgawi Selatan telah berubah sangat besar. Dijelaskan bahwa dengan keadaan warga Mulan yang terancam, sekte baik maupun sekte iblis mengesampingkan dendam mereka untuk membantu aliansi 9 negara. Tak hanya itu saja, bahkan aliansi Dao Surgawi serta kekuatan yang relatif netral juga harus ikut membantu. Kerajaan Xi dan 2 bangsa tetangganya dianggap bawah dari aliansi Dao Surgawi. Sementara itu, sekte pedang kuno, sekte awan yang jatuh, serta aula segudang adalah sekte-sekte utama dalam aliansi. Ada juga Gunung Mimpi Berawan, tempat sekte awan jatuh berada. Tempat ini terkenal karena sumber energi spiritualnya yang suci di seluruh Surgawi Selatan. Jauh di dalam gunung ini terdapat pohon inti spiritual legendaris dan dikenal sebagai tumbuhan ilahi terakhir dari 3 tumbuhan di dunia kultivasi. Kelangkaan pohon tersebut menjadikannya lebih berharga dibandingkan dengan bambu guntur surgawi dan kayu pengembang jiwa. Hal itu dikarenakan akar pohon tersebut akan menghasilkan cairan spiritual yang disebut dengan ramuni primordial. Cairan ini diperlukan untuk menjadikan pil pembentuk roh menjadi pil suci bagi mereka yang ingin memasuki tahap Naskensol. Tak sedikit orang yang menginginkan pil luar biasa ini karena mengandung keberlimpahan energi spiritual. Bahkan banyak sekali sekte yang berusaha untuk merebut gunung itu. Hingga pada akhirnya Gunung Mimpi Berawan jatuh kepada 3 sekte. Di antaranya ada sekte pedang kuno, sekte awan jatuh, dan sekte balai Myriad. Xin kembali pada Hanli yang bercerita bahwa saat itu sekte awan jatuh sedang mencari murid baru. Kemudian setelah diriku berpamitan pada Ziling dan juga Mei Ning, aku ingin membuka tempat untuk berkultivasi dalam kesendirian. Namun tiba-tiba aku tersadar jika pil yang diriku minum tak lagi memberikan efek. Hal itu membuatku berpikir bahwa ini sangatlah aneh. Karena jika kehilangan efeknya itu harusnya terjadi setelah aku masuk ke tahap Naskensol. Jadi apakah diriku sudah tak tahan lagi terhadapnya? Ataukah ini adalah efek samping dari anggur Jetfire? Tapi padahal apapun aku tak bisa menelan pil ini secara paksa. Sehingga saat ini diriku tak memiliki pilihan lagi selain berkultivasi di suatu tempat dengan energi spiritual yang berlimpah. Jadi aku harus bergabung dengan salah satu dari 3 sekte di Gunung Mimpi Berawan. Myriad Hall terkenal karena barang-barang istimewanya untuk berkultivasi, sehingga itu adalah pilihan utama yang harus aku pilih. Meskipun sekte pedang kuno adalah yang paling kuat, tapi mereka punya persyaratan yang ketat bagi murid-murid dalam yang baru datang. Namun, murid-murid mereka semua berasal dari keluarga berada yang sangat merusak, yang meninggalkan sekte awan jatuh yang terkenal karena keterampilannya dalam membuat pil. Dan rupanya standar perekrutan mereka adalah yang paling mudah. Diriku juga pernah mendengar bahwa para penatua di sekte tersebut memiliki resep untuk pil spiritual, yang hal itu tentu akan sangat berharga. Seorang pria berkata jika aku berpikir bahwa sekte ini akan dengan mudah menerimaku. Lalu temannya menjawab jika diriku juga pernah dengar bahwa sekte ini seharusnya terlalu ketat. Mereka berdua terus mengeluh karena jalur gunung yang harus mereka lewati sangatlah panjang. Sedangkan Hanli bergumam bahwa ini hanyalah rangkaian ilusi yang dibuat di atas bukit. Dan sepertinya mereka ingin menguji beberapa kekuatanmu. Tak lama kemudian, rombongan tersebut kini telah sampai di sebuah platform besar. Mereka semua terpana karena platform di sana sangat luas. Sementara Hanli berpikir bukankah ini adalah sebuah bangunan. Dan memang benar ternyata tempat tersebut adalah aula awan ilusi yang rupanya milik sekte awan jatuh. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan 3 murid pria yang bertanya-tanya apakah mereka pendatang baru di tahun ini. Lalu murid bernama Liu berkata bahwa para murid baru itu berada di tingkat ke-7. Namun mengapa mereka semua berani sekali datang ke sekte ini?
Dan apakah mereka pikir sekte kita menerima orang rendahan seperti mereka? Temannya menjawab bahwa diriku ragu orang-orang lemah seperti mereka akan bertahan lama di tempat ini. Tapi tiba-tiba saja seorang senior bernama Ciu menegaskan agar lebih baik kalian berhenti mengganggu. Murid Yu berkata jika yang senior katakan memang benar, tetapi kami tak akan menetapkan standar yang rendah di tahun ini. Sedangkan Hanli bergumam sepertinya tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa mereka berada dalam rangkaian ilusi. Hanli juga bilang seharusnya aku bisa lulus jika diriku berpura-pura berada pada pemurnian Ki tingkat 10. Tak lama kemudian rangkaian ilusi tersebut pun menghilang. Lalu setelah itu barulah terlihat bangunan aula awan jatuh. Senior Ciu mengucapkan selamat datang kepada para murid baru. Dirinya juga memberitahu bahwa proses seleksi kali ini akan dilakukan oleh juniorku, serta siapapun yang memiliki akar spiritual ganda maupun orang yang mempunyai fisik unik silakan maju ke depan. Dan kalian akan dipimpin oleh senior yang bernama Liu. Sementara itu untuk murid yang telah berada di level 10 dipersilakan maju dan akan dipimpin oleh senior Yu. Jadi mulai sekarang semua murid baru akan menjalani proses seleksi yang ketat. Para calon murid baru bertanya-tanya mengapa harus menjalani proses seleksi yang ketat. Bukankah berada di pemurnian Ki tingkat 7 sudah cukup sebelumnya? Setelahnya Hanli serta murid yang lain mulai terbang menuju ke dalam pegunungan dipimpin oleh senior Yu. Hanli kagum pada seorang gadis karena memiliki potensi kultivasi luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Sedangkan akar spiritual diriku mungkin saja baru berada di level 5 jika bukan karena cairan spiritual hijau. Hanli juga melihat seorang pria memancarkan energi yin yang cukup kuat, sehingga ia berpikir jika orang ini pasti memiliki kemampuan yang unik. Hal itu karena dia mampu menyembunyikan auranya dari kesadaran spiritualku. Tak berselang lama, mereka semua telah sampai di tempat tujuan. Senior Yu meminta agar mereka semua memperhatikan penjelasannya dengan baik. Dan ini adalah puncak 6 misteri yang mana tempat sekte kita berada. Lantas apabila sekte awan jatuh menerima kalian, maka ini akan menjadi rumah kalian semua. Hanli merasa senang karena sekte awan jatuh dipenuhi dengan energi spiritual. Senior Yu menjelaskan bahwa selanjutnya kita akan pergi ke hutan Heavenly Spring. Lalu setibanya di sana kalian semua bisa menceritakan tentang latar belakang kalian. Kemudian setelah itu sekte kami akan mulai menguji kemampuan kalian hingga kalian dapat bergabung dengan sekte kami. Para murid baru itu pun merasa jika hal ini seharusnya tidak terlalu buruk. Senior Yu bertanya apakah perkataanku membuat kalian menjadi terkejut. Tapi nanti setelah kalian berhasil bergabung dengan sekte kami, maka akan ada lebih banyak lagi kejutan. Mereka semua pun bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Di tengah perjalanan datang seorang pria yang bertanya pada senior Yu, apakah orang-orang ini adalah para murid baru di tahun ini? Diriku tak menyangka jika jumlah mereka sangatlah sedikit dibandingkan dengan tahun kemarin. Senior Yu menjawab bahwa mereka semua masih seorang kandidat karena mereka sama sekali belum melalui tes mental ataupun pelatihan untuk proses seleksi. Senior Yan bertanya mengapa kau tak mengirimkan satupun dari mereka ke tempatku untuk membantu membuat jimat. Senior Yu menjadi marah dan menegaskan bahwa hal itu tak akan pernah terjadi. Para murid baru bertanya-tanya siapakah pria itu sebenarnya. Bahkan dirinya juga tak memiliki sopan santun sedikit pun. Hanli juga merasa jika pria itu mungkin berpikir kalau manusia hanyalah alat yang bisa dimanfaatkan. Senior Yu menjelaskan bahwa aku tak bisa memutuskan hal seperti ini sendirian. Namun jika senior Yan benar-benar menginginkannya, kau bisa bertanya langsung pada pemimpin sekte.
Senior Yan pun tak menyangka jika Junior Yu berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Lalu tak mau berbasa-basi lagi, Senior Yu dan para murid baru pun segera pergi dari sana. Setelah beberapa saat, mereka semua akhirnya telah sampai. Junior Yu memberitahu Senior Miao jika Senior Yan sangatlah keterlaluan. Dan pasti dia berada di sini untuk mengganggu seniormu lagi. Senior Miao menegaskan apapun kesalahannya, Junior Yan tetaplah murid dari sekte Awan Jatuh. Sehingga lebih baik kau berhati-hati dengan perkataanmu. Sebab jika pemimpin kami mendengar apa yang kau katakan, mungkin kau akan dihukum. Kemudian Junior Yu memberitahu bahwa kita memiliki 7 murid baru untuk perekrutan. Dirinya juga memberikan 7 jimat penelitian hati pada Senior Miao. Senior Miao berkata, kalian semua harus tahu fungsi dari jimat ini. Karena kami akan menggunakan jimat ini untuk memverifikasi latar belakang dari kalian semua. Jadi jika kalian berbohong, maka kalian akan langsung dikeluarkan dari sekte ini. Han Li bergumam, akan sangat berguna jika kalian berhasil mengetahui tentang kebenaran dari diriku. Tak berselang lama, proses seleksi pun telah selesai. Dan hasilnya, para perekrutan murid baru berhasil lulus dari seleksi kali ini. Tetapi Han Li ragu jika pria tua ini berhasil lulus dari ujian. Dan pasti ada yang salah dengan jimat tersebut. Karena Senior Miao jelas melewatinya saat memeriksa semua aura kami. Bahkan mengingat tingkat kultivasinya, dia pasti tak menyadari masalah itu. Dan sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di tempat ini. Namun untuk sekarang aku akan membiarkan dia lolos. Kemudian Junior Yu mengabarkan bahwa perekrutan murid baru telah tiba. Ia pun segera mempersilahkan pemimpin sekte untuk melihatnya. Pemimpin sekte yang bernama Wei Yiming langsung menyuruh Junior Yu untuk duduk. Wei Yiming mengatakan bahwa aku senang kita merekrut beberapa murid baru lagi. Padahal tahun lalu juga kita telah menerima murid baru. Jadi mari kita diskusikan bagaimanakah cara membagi tugas untuk melatih mereka. Para pemimpin itu berkata bahwa terakhir kali kita menerima murid baru dari sekte Puncak Pedang Tersembunyi. Meskipun kita hanya menerima beberapa murid saja, tetapi kita berhasil menjadikannya yang terbaik. Han Li berharap agar mereka memberikan tugas yang mudah kepadanya. 2 jam kemudian, Senior Yu memberitahu bahwa mulai sekarang kalian berdua akan menjadi murid Puncak Mata Air Surgawi. Kalian mungkin hanyalah murid luar. Namun kalian berdua beruntung karena telah ditugaskan di puncak sekte kami. Guru kami juga sangat baik dan adil pada kami, sehingga kami pun tak akan melukai ataupun menganiaya murid dari luar. Dan jika kalian berhasil memberikan kontribusi yang berharga, maka guru kami mungkin akan memberikan pil Foundation Establishment. Han Li pun berterima kasih pada Senior Yu. Dirinya juga bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan pria tua ini, dan apakah dia tak merasa aneh sedikit pun. Lalu mereka bertiga pergi menemui sang guru yang dibicarakan oleh Senior Yu. Setibanya di sana, Senior Yu segera memberikan hormat pada guru tersebut. Bahkan terlihat juga seorang wanita yang merupakan murid kelima dari Puncak Air Mata Surgawi, yang mana nama wanita tersebut adalah Mu Peiling, yang nantinya akan menjadi calon selir bagi Han Li. Junior Yu mengatakan bahwa mereka berdua adalah murid baru yang tadi aku maksud. Lantas guru pertama memberitahu 2 orang temannya bahwa aku tahu kalian membutuhkan seseorang untuk membantu kalian, karena salah satu dari kalian terampil dalam membuat jimat dan satunya sangat ahli dalam membuat pil. Sehingga sekarang kalian bisa mengambil 2 murid baru ini untuk diberikan pengajaran. Lalu pastikan juga kalian mengajari mereka cara meningkatkan keterampilan seni mereka sesuai yang diperlukan. Guru kedua menjawab bahwa aku akan menerima Junior Du sebagai muridku. Dan diriku yakin jika Mu Peiling akan menjaga Junior Han dengan baik. 2 bulan kemudian kini telah berlalu.
terlihat Hanli yang sudah diberikan tugas untuk memelihara tanaman obat di puncak air mata surgawi. Hanli juga menggunakan boneka gorilanya untuk membantu merawat tanaman. Lalu datang senior Mu Peiling yang mengunjungi Hanli. Bisa dikatakan jika Hanli sangat beruntung karena diterima oleh senior Mu, yaitu seorang pembuat pil yang hebat. Namun Hanli lebih memilih untuk mengelola tanaman kebun obat. Hanli memberitahu bahwa diriku sedang menggali tanah untuk menanam beberapa tanaman baru. Sedangkan seniormu berkata, padahal aku sudah bertanya apakah kau ingin belajar membuat pil, tapi dirimu justru lebih memilih untuk mengelola kebun ini. Seniormu juga memuji Hanli karena dirinya benar-benar menjaga tanaman obat ini dengan sangat baik. Hanli menjawab, semua itu karena berkebun adalah hobiku. Lalu, seniormu memberikan sebuah kitab suci es pada Hanli. Dirinya mengingatkan, bukankah kau juga ingin menjadi seorang kultivator? Maka berlatihlah saat kau punya waktu. Setelah seniormu pergi, Hanli berkata jika kitab ini bukanlah seni populer. Tetapi yang jelas, kitab suci es ini sangat mudah untuk dipelajari. Dan mungkin seniormu berpikir, jika diriku membutuhkan sesuatu yang sederhana. Hanli bilang saat sampai di taman ini, aku segera membuat tempat tinggal di belakang perbukitan. Kemudian diriku menggunakan semua jenis segel formasi untuk menyembunyikannya, kecuali seorang korformasi bermata tajam yang mungkin bisa menemukannya. Dan sekarang serangga emas, kera tangisan jiwa, serta ginseng spiritual telah disimpan, maka aku bisa fokus pada tingkat kultivasiku. Diriku juga telah memutuskan untuk membudidayakan mutiara jiwa dari Yuan Yao. Hal itu agar aku bisa mengendalikan kera tangisan jiwa dengan lebih baik. Aku juga ingat jika diriku akan mengalami sakit kepala saat menanamnya. Namun saat ini aku sama sekali tidak merasakan rasa sakit seperti yang dikatakan Yuan Yao. Setelahnya, Hanli mencoba untuk mengeluarkan energi angin spiritual. Bahkan Hanli sampai terlihat sangat kesakitan karena mencoba untuk melakukannya. Hanli berpikir tak mungkin jika Feng Xi bisa memburuku sampai ke tempat ini. Tapi meninggalkannya di dalam tubuhku pastilah sangat berbahaya. Dan karena jarang sekali ada orang yang datang ke kebun ini, diriku bisa fokus untuk berkultivasi. Kemudian setelah memurnikan mutiara jiwa, aku mungkin bisa mengeluarkan energi angin spiritual. Saat diriku melakukannya, aku akan mengasah tingkat keempat dari teknik pengembangan hebat dan seni iblis. Setengah tahun pun akhirnya telah berlalu. Saat itu datang seorang murid bernama Kui Huan dari puncak pedang surgawi. Ia memanggil nama senior Yuan. Tetapi Hanli menjawab bahwa senior Yuan telah meninggalkan kebun obat sejak tahun lalu. Kui Huan mengatakan bahwa hal itu tak masalah. Jadi bisakah kau mengizinkan aku masuk ke sini? Hanli menyadari jika pria ini menguasai teknik pengembangan yang cukup hebat. Jadi aku tak memiliki pilihan lagi selain membiarkannya masuk. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.